Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggota. Saya Ayudara Kanasani. Saya Aulia Susani. Saya Sitani Bidara Patara. Saya Ida Farida. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Ini adalah untuk mengidentifikasikan kekuatan internal dan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Sementara juga untuk mengurangi kelemahan internal dan ancaman eksternal. Nah, di bab ini kita menjelaskan definisi dari analisis SWOT, membahas tujuan dan relevansinya dengan teknologi kinerja manusia atau human performance technology. Kemudian kita mengilustrasikan dua pendekatan konvensional untuk memanfaatkan SWOT ini tadi. Kemudian kita menawarkan aplikasi analisis SWOT dan diakhiri dengan rekomendasi untuk peningkatan metode ini. Kemudian ada the origins of SWOT analysis atau asal-usul analisis SWOT. Sebagian besar landasan awal dari apa yang saat ini disebut sebagai analisis SWOT telah dibuat lebih dari 50 tahun yang lalu. Pada tahun 1951, Kurt Lewin di Field Theory in Social Science mengatakan bahwa hasil organisasi itu dipengaruhi oleh berbagai kekuatan pendorong atau peningkat dan kekuatan pembatas atau penghambat. George Albert Smith, Jr. dan C. Roland Christensen tertarik pada masalah mengidentifikasi sejauh mana strategi perusahaan sesuai dengan lingkungan persaingannya. Dengan menggunakan studi kasus, Smith dan Christensen menginstruksikan para mahasiswa untuk membahas apakah kebijakan perusahaan itu telah cukup mempertimbangkan persyaratan situasi persaingan. Dalam satu dekade, diskusi dalam mata kuliah kebijakan bisnis di Harvard menekankan pada analisis kompetensi dan kekuatan serta kompetensi dan kelemahan perusahaan, serta peluang dan ancaman atau risiko yang dihadapi perusahaan di pasar. Pada awal tahun 1960-an, Kenneth Andrews mengeksploitasi cara-cara pendekatan Smith dan Christensen yang saat itu dikenal dengan singkatan SWOT yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana pikiran kompetitif mempengaruhi strategi bisnis. Segera setelah itu, pada tahun 1963, Harvard mengadakan konferensi kebijakan bisnis yang dihadiri oleh banyak orang yang membantu penyebaran SWOT di dalam komunitas akademis dan juga di antara para manajer bisnis yang berpraktik. Bersamaan dengan analisis SWOT, matriks produk pasar menjadi salah satu kerangka kerja konseptual pertama yang mendukung praktik strategi bisnis modern. Kesamaan dari dua kerangka kerja strategis ini adalah perbandingan dialektika simultan dari dua tingkat atau dua faktor yang terlibat dalam lingkungan operasi organisasi. Kemudian ada SWOT Analysis and HPT atau analisis SWOT dan HPT. Jadi, model HPT dari International Society for Performance Improvement terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama ada analisis kinerja, yang kedua ada analisis penyebab, ketiga pemilihan desain dan pengembangan intervensi, keempat ada pemilihan desain dan pengembangan implementasi dan perubahan, dan yang kelima ada evaluasi. Analisis SWOT paling berguna di bagian depan model untuk menentukan pengaruh lingkungan dalam analisis kinerja dan untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan, dan dukungan lingkungan dalam analisis penyebab. Kemudian pada gambar ini, produk atau intervensi baru diterapkan untuk memadamkan praktik-praktik lama atau membuat praktik-praktik baru ketika hasil apa
memberikan definisi berikut, yaitu ada kekuatan. Nah, kekuatan ini ada kompetensi internal, sumber daya berharga atau atribut organisasi dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang di lingkungan eksternal. Yang kedua ada kelemahan, kurangnya kompetisi, sumber daya atau atribut internal yang perlu dilakukan organisasi di lingkungan eksternal. Jadi hampir sama kekuatan dan kelemahannya. Untuk peluangnya, kemungkinan eksternal yang dapat dikejar atau dieksploitasi oleh suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir ada ancaman, faktor eksternal yang berpotensi menurunkan kinerja organisasi. Selanjutnya, konvensional approach SWOT analisis, yaitu pendekatan konvensional analisis SWOT. Analisis biasanya terdiri dari penggunaan 4 langkah berurutan dalam kelompok. Yang pertama, dalam matriks untuk mempertimbangkan cara terbaik untuk mengatasi SWOT, alternatif pengumpulan data melibatkan penggunaan riset analisis pasar yang dilakukan di luar kelompok. Kedua, pendekatan ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mengidentifikasi penghambat dan peningkat kinerja internal dan eksternal. Namun, mengingat bahwa penelitian semacam ini biasanya berada dalam lingkup Departemen Pemasaran dan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran daripada HPT. Nah, model fasilitasi kelompok model ini adalah fokus utamanya yaitu analisis SWOT berdasarkan riset pasar dapat bergabung bagi praktisi HPT ketika memeriksa data kelompok fokus dari para pelaku dan pemangku kepentingan lainnya mengenai data kinerja dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada Eugene Market Research Data for SWOT Analysis, yaitu menggunakan data riset pasar untuk analisis SWOT. Nah, data memonitor sebuah perusahaan informasi bisnis, membuat profil perusahaan, merangkum kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi berbagai hal tersebut. Nah, berbagai organisasi sumber yang digunakan antara lain itu dari laporan dan internal data monitor penelitian, analisis investasi penelitian, pengajuan peraturan dan siaran pers, jurnal perdagangan dan wawancara dengan personel utama perusahaan. Nah, laporan komprehensifnya menawarkan gambaran umum perusahaan, fakta utama, deskripsi dan sejarah bisnis, daftar karyawan, analisis produk dan layanan utama perusahaan, identifikasi dan diskusi tentang suatu utama, yaitu dengan pesaing utama dan pernyataan tentang pandangan dari masa depan perusahaan, dari salah satu eksekutifnya dan daftar lokasi pada anak perusahaan, lokasi perusahaan dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cause analysis, yaitu analisis penyebab. Nah, untuk analisis penyebab dari Rosenberg 1996 ini menjelaskan analisa kausual memberikan sarana untuk membedakan kesenjangan kinerja yang diakibatkan oleh kurangnya dukungan lingkungan dari mereka yang tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, terus sikap dan kemampuan yang memadai. Pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan dengan menggunakan analisa penyebab. Keputusan yang lebih baik dapat dibuat mengenai pemilihan, desain dan pengembangan sarana untuk menghilangkan akar penyebab kesenjangan kinerja. Stop aja dulu. Selanjutnya yaitu pendekatan untuk melakukan penguatan faktor SWOT. Nah, faktor SWOT ini meliputi yang pertama, memfasilitasi analisis di antara seluruh kelompok fokus, di mana para peserta menyebutkan faktor-faktor kekurangan. Yang kedua, membentuk 4 kelompok kecil masing-masing bertanggung jawab untuk menghasilkan 1 dari 4 faktor SWOT, diikuti dengan melakukan kembali ke seluruh kelompok. Yang ketiga, seperti pada nomor 2, tetapi merotasi identifikasi setiap faktor SWOT sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang ketiga, yang keempat, membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan kekuatan dan minat yang sama atau berbeda, masing-masing ditugaskan untuk menghasilkan keempat faktor SWOT. Terus diikuti dengan melakukan kembali ke seluruh kelompok. Yang kelima, seperti pada nomor 4,
tetapi peserta dirotasi di antara kelompok-kelompok breakout sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Berikut ada contoh dari faktor SWOT. Yang pertama itu yang S1 ada kekuatan terus rujukan yang dilakukan. Yang kedua itu biaya overhead yang relatif rendah. Yang ketiga itu penyimpanan untuk ukuran persediaan kelemahan. Selanjutnya ke kelemahan. Yang pertama produksi scrap yang tinggi, pembelian tidak terkoordinasi di seluruh pekerjaan, terus tidak ada standar untuk mengembalikan kelebihan persediaan minimum. Yang ketiga itu peluang. Nah, yang pertama itu adanya diskon dari vendor, proyek revitalisasi tepi laut, insentif pajak untuk inisiatif pengelolaan limbah zaman, jadi itu pendanaan. Terus yang pertama itu pesaing baru yang memasuki pasar, insentif untuk barang non domestik, yang terakhir denda untuk pembuangan sampah yang tidak benar. Setelah dan hasil kita, kita beralih ke deliberasi atau musyawarah. Hal ini seringkali mengarah pada diskusi tentang pentingnya berbagai SWOT dan urgensi yang harus ditangani. Seringkali diskusi itu lebih lanjut mengejar potensi kerentanan dengan menggunakan ancaman dan kelemahan. Cara-cara di mana ancaman dapat diubah menjadi peluang dan pendekatan alternatif untuk memanfaatkan kelemahan menjadi kekuatan. Yaitu aplikasi analisis SWOT. Yang pertama, analisis SWOT memungkinkan organisasi untuk menganalisis penyebab hasil atau ASI. Yang kedua, perencanaan strategis dan penilaian kebutuhan perencanaan strategis adalah proses mengidentifikasi arah yang harus dituju oleh organisasi, mengapa organisasi harus melakukannya, dan bagaimana organisasi itu harus melakukannya. Dan bagaimana juga organisasi harus menentukan kemajuan, kebutuhan antara as, is, atau akademik. Dan lebih atau apa yang seharusnya dengan memprioritaskan kebutuhan tersebut berdasarkan biayanya. Selanjutnya yang ketiga, pada gambar 47.6, penilaian kebutuhan berfungsi untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara hasil saat ini dan hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi inisiatif perubahan, kegunaannya itu analisis SWOT dalam konteks evaluasi ini dengan analisis IJ. Selanjutnya yaitu kritik dan kemajuan analisis. Kamu lanjut aja. Selanjutnya yaitu kritik dan kemajuan analisis SWOT. Penilaian kebutuhan menyediakan data yang berguna untuk membandingkan biaya dengan hasil, tetapi tidak membantu menentukan biaya dan manfaat dari solusi kinerja alternatif. Analisis SWOT juga tidak memiliki kemampuan ini. Analisis SWOT konvensional telah lama digunakan dalam perencanaan strategis organisasi, tetapi telah dikritik karena ketidakmampuannya dalam memprioritaskan elemen SWOT sehingga mengurangi informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. 3. Oke, baik, akan saya lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang SWOT analisis, kritik dan manfaatnya. Analisis SWOT dinilai atau dikritik karena kemampuannya yang terbatas dalam menilai biaya dan manfaat dari solusi kinerja alternatif. Dan untuk kegunaan analisisnya sendiri, SWOT dapat ditingkatkan untuk melakukan, tapi harus diperiksa juga dalam hubungannya satu sama lain berdasarkan pertama, perkiraan sejauh mana organisasi tersebut dapat melakukan kontrol terhadap setiap faktor, dan kedua, perkiraan daya dan manfaat dari faktor-faktor tersebut. Dan dijelaskan lebih spesifik lagi, keputusan bisa di-upgrade atau ditingkatkan menjadi lebih baik dan bisa dicapai jika analisis SWOT tersebut melibatkan atas dua pernyataan dan dijawab secara sistematis. Pertama adalah seberapa besar kendali dari organisasi yang dimiliki atas setiap faktor SWOT, dan yang kedua adalah seberapa besar daya atau manfaat dari faktor-faktor tersebut. Untuk
selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Ya, silakan Sandi. bagaimana menghadapi ancaman eksternal dalam analisis SWOT teknologi kinerja? Jadi izinkan saya menjawab pertanyaan dari Sandi, yaitu bagaimana Anda mengidentifikasi kelemahan internal dalam analisis SWOT di teknologi kinerja. Jadi, untuk mengetahui kelemahan internal dapat diidentifikasi dengan mengevaluasi aspek-aspek seperti kurangnya keterampilan teknis dalam tim, kemudian infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman atau kurangnya dana untuk investasi teknologi. Seperti itu. Izin bertanya, apa langkah selanjutnya setelah menganalisis SWOT terkait teknologi kinerja? Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa langkah selanjutnya setelah menganalisis SWOT teknologi kinerja? Jadi jawabannya adalah setelah menganalisis SWOT, langkah selanjutnya adalah merancang rencana-rencana tindakan yang memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman untuk meningkatkan kinerja dari teknologi. 2, 3.